Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menjumpai Anda dalam menjadi efektif dan mengatasi gangguan. Dalam konseling 17 berpikir positif, ada sebuah konsep yang disebut dengan amal kebaikan. Kita akan membahas bagaimana amal kebaikan berdampak terhadap berpikir kita, bahwa amal kebaikan menghasilkan pikiran-pikiran positif. Di dunia ini banyak manusia yang berbuat baik, sebagaimana juga banyak manusia yang berbuat buruk. Manusia boleh memilih mempertinggi intensitas, memperbesar volume kebaikan, atau justru memilih keburukan-keburukan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang bebas memilih. Dalam ajaran agama apapun, penganutnya disuruh mendekat pada kebaikan dan menjauh pada keburukan. Amal kebaikan atau segala bentuk perilaku terpuji, perbuatan yang baik, dan pengorbanan sebetulnya ibarat minuman segar ketika kita dahaga, dalam rangka mempertahankan pikiran-pikiran positif di dalam diri kita. Dengan kebaikan kita menjadi gembira, senang, dan bahagia. Sebaliknya, perbuatan buruk menimbulkan rasa cemas, kecut, rasa bersalah, berdosa, yang semuanya merupakan bentuk-bentuk emosi negatif dan pada gilirannya menghasilkan pikiran-pikiran negatif. Salah satu dampak dari amal kebaikan adalah melekatnya pikiran positif di otak kita. Karenanya, amal kebaikan seyogianya dilakukan setiap hari. Kita dianjurkan berjuang, berlomba melakukan kebaikan-kebaikan. Saya menantang Anda untuk melakukan 2-3 kebaikan sehari selama sepekan. Kebaikan apa sajakah yang bisa kita perbuat? Anda bisa meluangkan jalan bagi orang yang lewat, yang mungkin tergesa-gesa, menyilakan orang di belakang Anda mendahului antrean, memberikan uang kepada peminta-minta, mengantarkan sembako bagi keluarga miskin, dan memberikan beasiswa bagi anak-anaknya. Anda juga bisa berkunjung ke panti asuhan, panti jompo, dan seterusnya dan sebagainya. Ada puluhan dan bahkan ratusan amal kebaikan yang bisa kita perbuat dan bisa kita lakukan. Ketika suatu amal kebaikan kita perbuat, maka amal kebaikan berikutnya akan muncul. Kita akan menemukan beragam amal kebaikan. Begitu satu amal kebaikan mulai kita lakukan, satu amal kebaikan akan melahirkan amal kebaikan berikutnya. Kita akan mendapatkan pemicu dan pemacu moral untuk berbuat baik lagi dan lagi. Namun demikian, perlu diingatkan bahwa prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam amal kebaikan adalah tulus dan ikhlas. Artinya, semua amal kebaikan dan pengorbanan yang dilakukan diberikan sesuai
dengan kemuliaan perbuatan yang diberikan itu. Sebagai muslim, tujuan dari semua amal kebaikan tidak lain dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan akan membentuk tali persaudaraan ukhuwah antara pemberi dan penerima amal kebaikan. Dan kemudian penerima amal kebaikan berterima kasih kepada pemberi amal kebaikan dan terdorong pula untuk berbuat baik pada orang lain. Dengan demikian, amal kebaikan dapat sambung menyambung. Lalu kemudian terjadi estafeta pikiran-pikiran positif dari orang ke orang, dari pemberi amal kebaikan kepada penerima amal kebaikan, kemudian penerima amal kebaikan memberikan amal kebaikan kepada orang lain, dan seterusnya. Dalam Al-Quran surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh usahamu memang beraneka macam, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir, merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Amal kebaikan yang diajarkan dalam agama memberikan dampak positif terhadap pikiran kita, sekaligus juga mendapat ganjaran, kemudahan, kebaikan, dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang dan berlomba dalam kebaikan. Saya Konselor Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.